Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Introduce myself. My name is Cindy Selviana. Study program Bahasa Inggris. Course Psikolinguistik STKIP Kumala Lampung Metro. Okay, I will explain about slip of the tongue. Have a good time watching. Selip lidah itu merupakan bentuk penyimpangan yang diakibatkan kurang konsentrasi, rendahnya daya ingat, atau sebab-sebab lain yang dapat terjadi kapan saja dan pada siapapun. Sigmund Freud memulainya sebagai terapi di mana ia membiarkan para patriens atau subjek berbicara dan menemukan akar penyebab gangguan psikologis mereka. Kritik psikoanalitik mempelajari ucapan lidah yang tidak sengaja sebagai produksi atau presentasi dari keinginan yang ditekan. Kasus Elizabeth von R dalam studi di histeria. Kasus Elizabeth von R dalam studi histeria yaitu kecemburuannya pada saudara perempuannya karena memiliki kehidupan perkawinan yang ideal yang membuatnya selip lidah. Good now I can marry him. Bagus, sekarang aku bisa menikah dengannya. Alam bawah sadar adalah gudang untuk kenangan, pikiran, motif, dan keinginan yang terlalu menyakitkan atau memicu kecemasan untuk dipikirkan secara sadar. Dalam pengertian psikoanalitik, selip lidah adalah simbol yang memiliki makna pribadi yang jauh lebih dalam. Namun, di sisi lain ia menyatakan sendiri bahwa tidak semua selip lidah merupakan simbol penindasan yang signifikan. Ada alasan lain juga. Dalam psikolinguistik, selip lidah umumnya dianggap sebagai kesalahan ucapan. Lalu, selip lidah telah menjadi penelitian psikolinguistik sejak tahun 1960-an. Salah satu kontributor terpenting adalah Victoria Fromkin. Dia berpendapat bahwa kita mengganti inisial konsonan kata-kata dengan klausa tunggal. Kemudian, selip lidah dan psikolinguistik. Dalam psikolinguistik, selip lidah adalah salah satu jenis kesalahan bicara yang sebagian besar dianggap sebagai kesalahan artikulasi. Sirendre Suter pada tahun 2004 menyatakan bahwa ini adalah pemrosesan mental yang rumit yang terjadi sepenuhnya di bawah tingkat kesadaran. Jadi kita tidak sadar melakukan apapun kecuali ketika kita mendengar diri kita sendiri mengatakan sesuatu yang lucu. Dan semuanya terjadi pada kecepatan pencahayaan yang kita tidak sadari. Kali ini langkah-langkah yang diambil. William A. Spooner, 1844-1930, seorang dosen terkenal di Universitas Oxford yang telah dikaitkan dengan banyak selip lidah. Untuk alasan ini, selip lidah kadang disebut sponirisme. Sponirisme adalah transposisi konsonan awal dalam sepasang kata. Jenis selip lidah. Selip lidah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama dan kategori sekunder. Smith 2003 mengidentifikasi 3 tingkatan kesalahan lidah, yaitu sebagai berikut. Sound error atau kesalahan suara, yaitu pertukaran suara. Morpheme error atau kesalahan morfem, yaitu pertukaran morfem. Word error, kesalahan kata, yaitu pertukaran kata. Namun, ketiga tingkatan tersebut dapat diambil berbagai bentuk yang dapat diringkas sebagai berikut. Sponirisme, mereka meminta pertukaran konsonan awal dari dua kata. Melaporinisme disebabkan oleh kebingungan dua suara yang mirip. Antisipasi, jenis kesalahan ini terjadi karena konsonan awal dari kata pertama diganti dengan konsonan awal dari kata terakhir. Preservasi, jenis kesalahan ini terjadi ketika konsonan awal kata terakhir diganti dengan konsonan awal kata pertama. Blend, kesalahan selip lidah ini mengacu pada perpaduan dua kata menjadi satu. Vowel plus R,
Ini terjadi ketika vokal di kata pertama diganti dengan vokal ditambah R di kata terakhir. Kesalahan dalam kata. Kesalahan bahasa juga dapat terjadi di dalam kata. Afiks derivasi. Kesalahan biasanya salah mengartikan kata. Jenis slip lidah ini terjadi ketika ada konsonan yang hilang total, pergeseran atau gerakan konsonan. Jenis kesalahan ini terjadi ketika konsonan pada kata pertama berpindah ke kata lain. Konsonan cluster divided. Divided terjadi ketika dua klaster konsonan pada kata pertama diganti oleh dua klaster konsonan dari kata kedua. Penyerahan kata. Dalam slip lidah seperti ini, seluruh kata diganti dengan kata lain. Konsep Yuli terhadap slip lidah. Yuli percaya bahwa ketika otak dan lidah menolak untuk bekerja sesuai dengan kesalahan lidah terjadi, karena seluruh pengetahuan linguistik kita disimpan pada pikiran kita. Dia menyebutnya sleep of brain. Dia menyarankan bahwa sistem penyimpanan kata kita diatur berdasarkan beberapa informasi fonologis dan bahwa beberapa kata di penyimpanan lebih mudah diambil daripada yang lain. Penelitian terbaru berfokus pada produksi ucapan, terutama bagaimana otak mengubah pikiran menjadi kata. Oke, itulah pembahasan kita tentang slip of the tongue. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.